Bab 4431. Buah pembersih jiwa. Kalau begitu, akankah kita terus tinggal di pulau itu? Entah kemana dia akan membawa kita. Jangan melakukan hal bodoh, semua ini harus diatur oleh Dewa Bintang, hanya saja kita tidak tahu tujuannya kemana. Tepat ketika ada perbedaan pendapat, cahaya keemasan muncul lagi dari kompas. Tapi kali ini, cahaya tidak menyebar kemana-mana, tetapi langsung naik seperti pedang tajam, melesat ke langit. Langit gelap seketika diterangi oleh cahaya ini, membentangkan area emas. Saat berikutnya, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di bawah cahaya keemasan langit. Selamat, kalian telah berhasil mengaktifkan pulau ini. Kalian pasti merasakan bahwa pulau ini sedang bergerak saat ini. Itu adalah suara Dewa Bintang. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Pergerakan pulau tersebut memang berkaitan dengan Dewa Bintang. Kalian pasti bingung saat ini, jadi izinkan aku memperkenalkannya secara singkat. Pulau ini bukanlah pulau sungguhan, tapi pulau perahu yang disempurnakan oleh dewa dengan kekuatan langit dan bumi. Dewa Bintang sepertinya tahu apa yang dipikirkan semua orang dan menunjukkan poin-poin penting begitu dia muncul. Pulau ini rupanya adalah Pulau Terapung. Para kultivator terkejut karena setelah tinggal di Pulau Emas selama berhari-hari, mereka tidak menemukan masalah apapun dengan pulau ini. Alasan mengapa pulau kapal ini ditinggalkan adalah karena meskipun tanah warisan memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya, namun sangat luas dan sulit ditemukan. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa itu adalah berkah dari surga, tapi aku tidak ingin mengandalkan keberuntungan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Jadi, tujuan meninggalkan pulau perahu terapung ini adalah untuk membimbing kalian, menemukan peluang selangkah demi selangkah dan menghadapi ujian yang ditinggalkan oleh dewa. Lanjut Dewa Bintang. Dan pada akhirnya pulau ini akan membawa kalian ke ujung tanah warisan. Pada saat itu, 3 pulau terapung akan berkumpul dan itu akan menjadi medan pertempuran terakhir. Semoga kalian semua beruntung. Setelah itu, suara Dewa Bintang berangsur-angsur memudar. Artinya, kita tidak perlu terbang di laut warisan di masa depan, tapi hanya perlu berjalan di Pulau Emas ini. Kedengarannya bagus bahwa Pulau Emas akan memberi kita peluang. Rasanya semuanya menjadi lebih mudah. Setelah mendengarkan kata-kata Dewa Bintang, banyak kultivator yang sedikit bersemangat. Di laut warisan, mereka telah mengembara dan mencari selama lebih dari sebulan dan sekarang berdiri di Pulau Terapung ini, lalu dapat menemukan peluang dengan mengikuti pulau itu, sehingga semua orang sedikit lebih santai. Namun, sedikit keraguan muncul di hati Erikin. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa kata-kata Dewa Bintang kali ini tidak seenergi dan sekuat sebelumnya, melainkan memiliki sentuhan kejenuhan atau ketenangan. Tentu saja, keadaan orang bisa baik atau buruk, mungkin suara ini ditinggalkan oleh Dewa Bintang yang baru saja menyelesaikan Pulau Emas. Jadi Erikin hanya memikirkannya sebentar, lalu meninggalkannya. Meski Dewa Bintang memberitahu semua orang tentang rahasia Pulau Emas, namun perubahan di peron belum berakhir. Saat suaranya menghilang, benih emas perlahan turun dari seberkas cahaya kompas emas yang membumbung tinggi ke langit. Apalagi ini? Tepat di depan mata semua orang, benih yang jatuh mulai berakar dan berkecambah begitu mereka mendarat di platform giok, kemudian tumbuh liar. Dalam sekejap, pohon muda muncul di atas peron giok, kemudian pohon muda itu terus berkembang, berubah menjadi pohon yang berwarna-warni dan aneh, banyak cabang tumbuh bunga 4 warna. Saat embusan angin bertiup, aroma lembut menyebar kemana-mana. Setelah orang menciumnya, mereka langsung merasa damai dan nyaman. Selanjutnya, meski pohon besar itu tidak lagi tumbuh,
namun begitu kelopaknya layu di dahan, buah-buahan hijau mulai tumbuh satu persatu. Dari seukuran ibu jari hingga seukuran apel, dengan cepat naik ke seukuran apel. Tepat ketika semua orang terkagum-kagum, Finola Su tiba-tiba merasa Eric Kin mencengkeram lengannya. "Finola, pohon aneh ini sangat indah, bagaimana kalau kita jalan ke depan untuk melihatnya?" Eric Kin berkata dengan senyum di wajahnya. Finola Su mengerutkan kening, merasa bahwa Eric Kin agak aneh, tetapi dia masih membiarkan Eric Kin menyeretnya keluar dari jangkauan kultivator Qingzu, mendekati daerah di kota F berada. "Aku tahu apa ini buah pembersih jiwa." Tepat setelah buah hijau ini berangsur-angsur matang, memudar dan berubah menjadi buah merah, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berteriak kegirangan. "Apa itu buah pembersih jiwa?" Banyak kultivator bingung. Ini adalah buah spiritual legendaris, yang belum pernah terlihat di daratan Jiushu selama bertahun-tahun. Si tua sangat gembira hingga janggutnya bergetar. Seperti namanya, buah ini dapat membersihkan kemelekatan jiwa seorang kultivator, menghapus darah jahat kultivator, hati iblis dan segala aspek negatif yang berhubungan dengan jiwa dewa. Artinya, jika seorang kultivator yang telah mempraktekkan keterampilan sihir, sekalipun dia telah mencapai fase penilaian dan selama dia memakan sepotong buah ini, dia bisa langsung mensucikan kemelekatan jiwa, tidak lagi terpengaruh oleh efek samping keterampilan sihir. Jika dimakan oleh kultivator pertapa abadi, dapat memurnikan kemelekatan jiwa, meningkatkan kerohanian dan bahkan meningkatkan kekuatan pencerahan. Buah ini memiliki efek seperti itu. Banyak kultivator terkejut ketika mendengar hal ini. Kultivator sedikit banyak terkontaminasi dengan kotoran atau darah, terutama mereka yang diam-diam mempraktikkan beberapa keterampilan sihir terlarang. Hanya satu buah ini yang dapat sepenuhnya membersihkan semua hal yang terkontaminasi dan efek ini terlalu hebat. Setelah mendengarkan penjelasan master obat yang terhormat ini, tidak hanya kultivator biasa, bahkan Yudhira Ying, Hengki Li dan yang lainnya terharu. Semuanya, jika harapannya benar, ini adalah harta yang diberikan Dewa Bintang kepada kita. Melihat mata orang semakin bersinar, Yudhira Ying langsung terbang dan batuk ringan. "Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, semakin banyak harta di depan kalian, semakin kalian tidak bisa lengah. Setelah itu, kita akan berlatih bersama di Pulau Emas dan kita tidak bisa merusak persahabatan kita untuk beberapa buah suci. Kurasa tidak lebih baik dari ini. Biarkan aku mengambil benda ini terlebih dahulu dan menyimpannya dengan benar. Aku akan berdiskusi denganmu besok bagaimana membagikan buah-buahan suci ini." "Teman seiman Ying, ini tidak pantas. Dulu kamu memegang kompas, tapi sekarang kamu menyimpan buah suci." "Betul, hanya ada satu kompas, jadi kamu tinggal memegangnya saja. Sekarang ada begitu banyak buah keramat, aku sarankan agar kita menyimpannya secara terpisah dan mendiskusikannya besok. Kurasa lebih baik tinggalkan buah suci ini di sini dan jangan pindahkan sampai hasilnya keluar." Para kultivator memiliki pendapat yang berbeda dan terjadi pertengkaran. Dalam hal ini, Eric Kin tidak mengungkapkan pendapat apapun mengenai pembagian buah pembersih jiwa, tidak menarik perhatiannya sama sekali. Menurut gambar di cermin Bagua, setelah buah pembersih jiwa muncul dan Yudhira Ying terbang, sesuatu akan terbang keluar dari platform giok dan menyerang ke arah Finola Su. Tapi setelah dirinya menunggu 1 hari, hanya menunggu saat terakhir ini. Saat ini, belum lagi buah pembersih jiwa yang tidak terlalu berarti bagi Eric Kin, bahkan jika buah-buah penembus fase ada di sana, juga tidak mungkin Eric Kin perhatikan. Di udara, Yudhira Ying juga mengerutkan kening di hadapan oposisi semua orang.
Dia berinisiatif mengucapkan hal ini, tentu saja karena dia punya motif tersendiri, tapi di kekuatan Longzhu, dirinya tidak masalah untuk mendapatkan buah pembersih jiwa. Bersambung.